dari yang lalu tentang khutbah Jumat dan rukun khutbah dan syaratnya. Seperti yang disampaikan, rukun khutbah ada 5, ini diulang saja. Pertama, khutbatul Jumat, khatib wajib membaca Alhamdulillah, puji kepada Allah, dan tidak boleh dibaca dengan bahasa Indonesia saja, harus pakai bahasa Arab. Kemudian yang kedua, selawat kepada Rasulullah juga harus pakai bahasa Arab. Yang ketiga adalah wasiat. Wasiat pakai bahasa Arab juga, walaupun yang dengar nggak paham. Ini tiga ini apa tadi? Alhamdulillah dan selawat dan wasiat. Wasiat itu pesan-pesan indah kepada jamaah. Walaupun satu kalimat, jamaah jangan lupa ibadah, itu sudah cukup itu. Jamaah tingkatkan ketakwaan kepada Allah, sudah cukup. 3 ini wajib dibaca dan diucapkan di khutbah pertama sebelum duduk dan khutbah yang kedua nanti setelah bangun. Dua-duanya itu. 3 ini jangan kemana-mana. Kemudian adapun yang keempat rukun khutbah, yaitu ayat. Ayat itu boleh dibaca di rukun pertama, rukun kedua nggak ada lagi, atau rukun yang kedua saja. Khutbah yang kedua setelah bangun dari duduk, yang pertama nggak dibaca, nggak apa-apa. Kalau dua-duanya lebih mantap lah. Kalau salah satu boleh. Salah satu 2 khutbah, baca ayat Al-Quran di khutbah pertama atau di khutbah kedua, silakan saja. Kalau dibaca dua-dua, ya itu ma'nyus namanya. Kemudian yang kelima, doa. Doa itu dibaca di yang kedua. Di yang pertama tidak dianjurkan. Kalau mau baca di khutbah pertama enggak apa-apa, tapi anjurannya di khutbah yang kedua. Iya. Kira-kira jawab jelas? Jelas. Nah, kalau jelas insya Allah Masjid An-Nur sudah bertambah khatibnya. Makanya dicobalah sesekali bapak-bapak kumpulkan istri, anak dan di meja makan, coba berkhutbah sekali. Pasti ibu dan anak ketawa terkek, biarin aja. Yang lagi belajar 2-3 kali nongol di Istiqlal untuk ikut salat di sana. Ya. Kalau sudah jelas itu, kita yang kedua juga sudah kita bicarakan dulu. Ini ulang dikit supaya nyambung. Yang kedua yang perlu dibicarakan kemarin, salat Jumat. Salat Jumat 2 rakaat, bukan 4. Kemudian kenapa 2? Karena kata ulama dalam ijtihadnya, khutbah 2 rukun, salat 2, jadi khutbah itu pengganti rakaat. Itu ijtihad para ulama. Jadi kenapa kalau ditanya kenapa salat Jumat 2 rakaat, jawaban 2 saja cukup. Pertama, Nabi tidak melakukan 3.
Dan Nabi tidak melakukan 4. Berapa Nabi lakukan? 2. Itu satu jawaban dan nggak boleh bantah itu. Kalau mau tambah yang kedua, Pak Fajar Pak Fajar serius dengarnya bisa lihat. Kayaknya mau jadi khatib nih di RT-nya. Ya. Yang kedua, jawaban yang kedua, khutbah 2 khutbah. Kata sebahagian ulama, pengganti 2 rakaat salat. Karena salat 2 rakaat digunting dari 4 zuhur jadi 2, maka 2 lagi diganti dengan khutbah. Kata sebahagian ulama. Itu enggak kuat. Yang kuat yang pertama. Jawabannya. Kalau ditanya, kenapa 2 rakaat khutbah Jumat, kenapa 2 rakaat salat Jumat, kenapa enggak 4? Jawabannya, Nabi lakukan 2, bagaimana kita lakukan 4? Ditanya lagi, kenapa 2? Jawabannya, nanya aja sendiri. Masa nanya sama saya yang tidak melakukannya? Tuh tanya sama Nabi. Kalau saya jawabnya salah, habis saya nanti di akhirat. Mending kau saya jawab. Jangan menanyakan kerja Nabi kepada saya. Kenapa? Mana saya tahu. Jangankan kerja Nabi, ibu-ibu ditanya, kenapa bapak ke kantor hari ini cepat? Jawaban ibu, mana saya tahu. Tanya sendiri di nomor HP-nya. Ibu nggak tahu enggak? Kenapa? Ya nggak dibilang lah. Kalau disampaikan sama saya pergi cepat ke kantor karena fungsi saya bukan lagi direktur, sudah tukang buka pintu. Karena sudah tukang buka kantor, datang cepat, tidak disampaikan lewat Pak. Kalau saya jawab, nanti salah pula. Dijawab aja perasaannya. Perasaan bapak cepat-cepat ke kantor mau minum kopi di luar. Kan nggak enak. Rupanya bukan. Nggak boleh menjawab atas nama Nabi. Kalau Nabi tidak menjelaskan. Itu nggak aman. Boleh Anda jawab, tapi berat tanggung jawabnya. Maka saya, kenapa Nabi salat 2 rakaat? Mana saya tahu. Itu jawaban paling aman. Karena apa yang diperintahkan Allah kita lakukan. Yang diperintahkan Rasulullah kita lakukan. Kita jawab alasannya kalau dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, meraba-raba. Meraba-raba bisa benar. Kok semangat, kurang semangat. Bisa benar, bisa salah. Kalau benar, kalau salah, gawat pula. Tuh. Nah ini cara saya nggak mau jawab sembarangan. Kalau ada saya jawab, kalau enggak, meraba-raba belum tentu benar. Kalau benar, kalau salah, kata Nabi, sebenarnya kamu jatah masuk surga dulu. Cuma kamu banyak menjawab tentang saya yang enggak benar. Kan gawat juga. Jawab serentak, jelas. Iya. Sudah. Selanjutnya yang kemarin masih, takut nanti nggak nyambung. Kalau kita terlambat datang ke masjid, dapat 1 rakaat. Sah nggak? Salat Jumat 1 rakaat dapat, 1 lagi kita tambah sendiri. Sah nggak? Sah Jumat. Sah. Tapi kalau kita dapat cuma 2 rakaat nggak dapat, cuma tasyahud aja dapatnya. Ada Jumat nggak? Anda usahakan ke salat zuhur 4 rakaat. Walaupun takbir tadi 2 rakaat, tapi karena begitu Anda mau rukuk, beliau sudah i'tidal imam, nggak dapat rakaat kedua, jadi nggak ada rakaat. Kalau begitu setelah tasyahud Anda bangun langsung niat 4 rakaat. Itu yang kemarin. Ya, sudah selesai. Yang hari ini, ya ini hari ini. Ini udah nyambung yang kemarin. Yang hari ini adab dan sopan santunnya sholat Jumat atau pergi ke Jumat. Yang pertama, maaf, biasakan pergi Jumat mandi. Ini kita arahkan mikrofon ini ke Pak Fajar. Pak Fajar paling disiplin kalau ngantor.
Dan benar juga, dan benar itu. Bukan sentuh muka Pak Fajar, seperti dengan kantor. Ya, sampai di sana mau Jumat. Pak Fajar dianjurkan dalam agama mandi Jumat. Kalau begitu bawa anduk dan alat-alat mandi. Mandi di mana kata Pak Fajar? Saya nggak bisa menjawab karena bukan kantor saya. Kalau kantor saya UIN boleh ada disiapkan tempat mandi. Di mana? Ya di WC lah. Di mana? Ya alat cebok itu air kan keluar, mandilah di situ. Boleh. Ada teman ada. Ulang, mau Jumat dianjurkan mandi. Jangan beralasan saya di kantor tidak bisa mandi. Tidak bisa mandi kalau tidak ada kamar mandi. Kalau ada kamar mandi dan kosong melempong, boleh Anda mandi. Mandi itu tidak disyaratkan pakai sabun dan disyaratkan pakai sampo. Yang ada mandi, guyurkan air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak pakai sabun nggak apa-apa. Oh nggak enak, urusan belakangan. Anda tidak dianjurkan itu. Yang dianjurkan mandi. Tidak mandi boleh ya boleh. Bukan wajib. Cuma dianjurkan. Seperti Pak Faiz nganjurkan jamaah ini, komplek ini salat subuh di masjid. Enggak salat kan banyak. Urusan anjuran kepada kita, riwayat Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih, idza jaa ahadukum ilal jumu'ah fal yaghtasil. Kalau kalian masuk hari Jumat dan mau Jumatan, maka mandilah kalian. Itu bahasa Rasulullah. Itu fal yaghtasil, wajib mandi. Sebenarnya mandilah bukan perintah wajib. Tapi kalau wajib katanya sunat. Itu wajib kalimat fal yaghtasil, mandilah. Kalau hadis ini saja kita pegang, Anda salat Jumat tidak mandi dosa. Kalau kita pegang hadis ini aja. Cuma ada hadis yang kedua yang membantu meringankan hadis tadi. Apanya? Meringankan mandi tadi. Apa hadis yang kedua? Hadis riwayat Imam Tirmizi. Apa kata Imam Tirmizi? Rasulullah SAW pernah bersabda, man tawadda'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mah. Siapa yang berwudu pada hari Jumat, luar biasa bagusnya. Itulah yang dianjurkan. Wa man ightasala, siapa yang mandi sebelum berwudu, mandi dulu dia, fal ghuslu afdal, dia mandi lebih mantap. Artinya kalau kita ke Jumat tidak mandi, wudu saja boleh. Itu yang meringankan mandi tadi. Kalau Anda pilih berwudu saja atau pilih mandi dulu, lebih mantap. Itu pertanda mandi bukan wajib. Dari mana? Dari sini kita paham. Kalau hadis pertama, barang siapa pergi ke Jumat maka mandilah, wajib kan? Tapi yang kedua, kalau orang diminta pilihan, kalau mau berwudu boleh, kalau mau mandi sebelum berwudu mantap. Itu luar biasa. Itu pertanda bahwa boleh mandi, boleh tidak. Tapi kalau mandi lebih mantap, itulah namanya akhirnya mandi Jumat tidak wajib, tapi dianjurkan. Jawab serentak jelas. Satu. Yang kedua, tanziful jasad.
Badan kita tidak boleh kotor kalau ke masjid Jumat. Khususnya bau-bau yang tidak sedap jamaah di samping kita. Karena ada bau laki-laki atau perempuan sama. Bau badan itu menyengat kadang-kadang. Kalau tidak ditutupi dengan sesuatu yang lain. Tutup pakai koyok, bukan. Ditutupin di situ, taruhlah yang menghilangkan bau badan. Kenapa? Orang masuk masjid berarti masuk dalam jamaah ramai. Masuk ke masjid orang mau khusyuk. Jangan Anda gara-gara Anda di samping orang itu, orang salat Jumat tidak khusyuk. Kenapa? Sibuk dengan tutup hidung. Karena bau badanmu mengganggu dia. Bau mulutmu mengganggu dia. Bau, maaf, Bu, to the point. Bau ketekmu, maaf kalimat ketek, mengganggu dia. Orang yang salat Jumat butuh kekhusyuan. Jangan Anda ganggu khusyuk dia dengan bau yang tidak sedap yang keluar darimu. Oleh karena demikian, adab dan sopan santun pergi ke Jumat sangat dianjurkan untuk menghilangkan bau-bau badan yang tidak sedap itu, supaya kita tenang, orang di samping kita pun tidak terganggu kekhusyuannya. Jawab, jelas? Kayaknya kurang semangat, ini jelas? Jelas. Sudah. Kemudian perlu adhan. Tadhin itu tahu nggak? Memberi minyak di badan kita, minyak rambut, deodoran, kan minyak deodoran itu, sebenarnya minyak itu. Ada minyaknya maksudnya. Bukan datang ke dapur ambil satu minyak makan, bukan, ngapain minyak makan ke ketek? Itu minyak rambut, itu dianjurkan. Minyak badan hand and body, minyak muka hand and face, enggak ada hand face. Dan semuanya itu dianjurkan. Makanya Bu, suamimu kalau mau pergi Jumat, tolong disiapkan barang-barang itu. Karena Bapak kadang-kadang bukan, Bapak lupa karena terlalu sibuk hitung duit. Ibu-ibu harus cerdas. Begitu Bapak mau ke masjid, taruh aja. Cuma kalau orang ngantor, itu dia. Biar di sana petugas kantor yang siapkan. Ada. Kalau di Arab itu petugas kantor, hari Jumat udah semua bos-bos ditaruh. Semuanya alat-alat untuk Jumatan, sampai sajadah udah ada di situ. Di kita mau Jumat sepatu wajah hilang, ya udahlah, nggak usah dibicarakan. Itulah negara kita yang belum sehat. Kemudian di sini disebutkan, kalau disebutkan kan mudah kita cerita. Li alla yata'adzabi ahadun minan nas. Jangan sampai bau badan kita mengganggu orang. Bahkan usahakan, orang pergi Jumat, usahakan kehadiran Anda di hari Jumat, masuk shaf, ada teman kiri dan kanan, Anda kenal atau tidak, orang itu bahagia dengan Anda di sampingnya. Itu usahakan. Ngelihat penampilanmu, iya. Dia lihat, malah saking tertarik dengan minyak wangi dari Mekah, kan begitu, atau dari Blok M sekalian. Senang orang, malah dengan penampilanmu setelah salat dia salam dengan Anda dan minta selfie. Saking senang itu. Kenapa? Bal ya'lafuhu wa yusirru bil qabih.
Tenang, orang senang ketemu dengan Anda. Di pakaiannya, di penampilannya, di bahasanya, mulut tidak bau, badan tidak bau, malah membahagiakan mereka. Itu yang Jumatan yang benaran. Orang-orang yang, nah ini dengar baik-baik, saya baca. Waqad alimna annallaha wa rasulahu rakhasa tarka salatil Jumat. Malah orang-orang yang bau mulutnya karena baru makan durian dan susah dihilangkan bau duriannya di mulut. Bawang, orang makan bawang atau bau mulut dia, ini apa adanya. Gigi kita ada yang bolong di bawah gigi. Kalau makanan ayam panggang masuk ke situ atau daging, 2 hari kita tarik belum tertarik dia. Kita congkel-congkel berdarah nggak keluar dia. Itu baunya ya latif. Saran dokter cabut giginya. Saran dokter, kalau nggak bisa ditarik itu makanan masuk ke dalam yang membuat bau. Kita tanya sama dokter gigi, katanya cabut itu ada operasi kecil. Berapa? 2.700.000. Kok tahu Ustaz? Saya sudah lakukan itu. 2.700.000. Dari mana duitnya? Gaji aja di bawah UMR. Anak sekolah, bayar ini belum, beras nggak ada. Udah tahan-tahan, bau mulutnya luar biasa. Jangankan orang di samping kita, istri kita, suami kita nggak tahan. Jawabannya apa? Anda tidak usah pergi ke Jumat. Atau pergi Jumat pakai masker. Ingat, artinya apa? Tidak boleh mengganggu orang salah di sampingmu dengan bau badanmu dan bau mulutmu dan bau pakaianmu itu. Tidak boleh mengganggu orang. Usahakan orang bahagia dengan pakaianmu. Jawabannya begini, saya sudah gosok gigi baik di rumah dan nggak ada seperti yang diceritakan tadi, aman gigi saya. Tapi kok orang di samping saya nggak betah juga, bau. Badan saya Rexona, di sini 1 Rexona, di sini model Rexona baru, ada 2 Rexona saya pakai. Habis saya krok Rexona. Tapi bukan itu yang bau mulut. Itu namanya susah kita menghindari itu. Kita coba bersih-bersih, memang nggak ada. Tapi bau sendiri. Apakah bau dari gigi yang keumpet tidak ketahuan sama kita, atau bau dari dalam? Mungkin perut kosong dan sebagainya. Jawabannya, kalau itu Allah maafkan. Dan orang di sampingmu pun harus paham itu, saling pengertian. Anehnya, ini ada cerita. Anehnya, dengar baik-baik. Anehnya, saya salat di sebelah kiri salat saya ada 1 orang. Sebelah kiri lagi ada orang lagi. Yang di tengah ini orang ini ngomong ke saya setelah salat. Abi, boleh ngomong? Silakan. Ini orang di samping kiri saya, Abi sebelah kanan, dia sebelah kiri. Orang samping saya bau mulutnya luar biasa. Aku hampir mengganggu baca Fatihah tadi. Bau mulutnya berat sekali. Padahal dia yang ngomong sama saya suka gelisah bau mulutnya ini. Saya juga udah gelisah. Saya pura-pura menyandar ke belakang. Dia ikut dekat lagi dengan saya. Saya coba geser ke kiri. Dia mulutnya dekat. Padahal dia bau mulut. Jawabannya, orang yang bau mulut kadang-kadang dia tidak sadar mulutnya bau. Dia mengatakan mulut orang lain kok bau. Malah orang lain pula mengatakan mulutmu bau. Jawabannya, siapa yang bau? Jawabannya, mulut sendiri kita nggak tahu bau. Nggak percaya bapak dan ibu bangun pagi. Begitu bangun, jangan gosok gigi, wudu, cuci dan sebagainya, salat tahajud. Terasa nggak bau mulut? Nggak terasa. Tapi istrimu, suamimu
Mau nyengat banget bang, dek nyengat bau mulutmu. Kita nggak sadar. Itulah dunia. Kita senang melihat kekurangan orang lain, sementara kita sendiri lebih parah kekurangan daripada dia. Jawab serentak jelas. Ini. Oleh karena itu berusahalah menghindari bau mulut dengan gosok gigi dan perhatikan jangan sampai ada sisa makanan. Kalau memang kita sudah berusaha maksimal masih bau, orang yang cium itu juga bau kok. Begitu aja udah. Nanti dalam hati kita Allahu Akbar, salah. Orang samping saya juga bau kok. Jangan, itu batal salah. Jangan begini Allahu Akbar. Dia juga bau, sini juga bau. Jangan. Pokoknya usahakan bau mulutmu tidak terjadi semaksimal mungkin. Sisanya saling memaafkan. Nah, itu paling baik. Sisanya saling memaafkan. Anda sudah berusaha. Jawab serentak jelas. Sudah. Coba lihat hadis. Hadis ini hadis sahih. Orang yang mandi sebelum Jumat untuk pergi Jumat. Ini hadis. Kemudian dia berusaha membersihkan badannya dari bau, baik dengan mandi pakai sabun, pakai sampo, atau dengan naruh minyak rambutnya, atau dia pakai minyak wangi yang dibeli waktu umrah haji dulu. Kemudian dia keluar dari rumah dengan pakaian bagus, dengan dia merasakan sudah wangi pakaiannya. Fala yufarriq baina itsnaini, masuk ke masjid tidak mengganggu orang. Jangan mengganggu orang. Dulu ada. Langsung bilang, mas, geser dikit. Enggak muat lagi, geser aja. Atau Anda ke belakang. Tidak mengganggu orang. Dia lihat yang di mana bisa masuk, di mana enggak mengganggu orang. Ya, jalan langsung dia saf pertama. Setelah full masuk saf kedua, udah full masuk ketiga. Summa yusolli ma kutiba lahu, dia salat sunat. Salat apa? Sunat duha mungkin kalau awal datang, atau sunat-sunat yang lain. Summa yang kemudian tunggu khatib berkhutbah, diam aja, bukan tidur, diam. Beda diam dengan tidur. Ya. Kalau khatib sudah berkhutbah, dia diam dengan apa poinnya? Ghufira lahu, dosa yang pernah Anda lakukan dari Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang dan Jumat akan datang. Di sini Jumat sekarang dan Jumat akan datang. Ya. Berapa hari? 7. Padahal belum Anda lakukan dosa. Anda belum melakukan dosa. Besok mana kan belum kan? Untuk 1 minggu ke depan aman dari dosa. Kalaupun Anda melakukan tanpa sengaja, kalau sengaja lain mah. Tanpa sengaja sudah digugurkan dengan cara Anda salat Jumat di minggu yang lalu. Tolong, pengampunan Allah tiap hari ditawarkan kepada kita. Salah satu hari ini yang kita pelajari melalui mau Jumatan, mandi yang baik, kemudian pakai pakaian yang baik, wangi-wangilah mulutmu, ketekmu, badanmu sehingga aman di masjid. Masuk ke masjid dengan penuh tawadhu dan cari posisi salat tidak mengganggu orang. Tapi jangan lupa saf pertama, saf kedua rapi, jangan duduk di pintu. Orang kita masuk duduk di mana? Duduk aja masing-masing cari isu luas. Ini di depan masih ada 2-3 orang muat enggak? Misalnya dia pojok. Bukan begitu. Masuk ke saf pertama,
Lihat udah penuh saf kedua, udah penuh ketiga. Jawabannya, kemudian kalau imam sudah berkhutbah Anda diam. Diamnya bukan tidur, tapi diam dengar. Dosamu dari sekarang dan Jumat akan datang, padahal belum Anda lakukan. Kalau tanpa sengaja tidak melakukannya, melakukan tanpa sengaja di luar di luar kesadaran, Allah maafkan dosa itu semuanya. Maka mudah mencari pengampunan Allah. Ya, sudah. Jawab jelas. Ini jujur, kita sering nggak ke Jumatan tanpa mandi? Orang kantor yang jawab, aku nggak pernah mandi karena di kantor nggak ada mandi. Kalau mandinya pagi. Itu mulai bertanya lah, siapa pancing dari tadi siapa pancing? Kalau pagi di rumah untuk mandi Jumat, maaf, setelah keluar matahari sudah boleh mandi. Jadi waktu azan Anda mandi langsung ke sini boleh, tahan tuh Jumat. Tapi harus niat. Aku mandi ini mandi untuk Jumat. Maka aku mandi mau salat subuh di masjid, Jumat nggak dapat. Nah, tadi Pak, kalau kita pulang dari sini mandi, niat aku mandi untuk Jumatan, itu dapat pahala Jumat. Jawab jelas. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang bagus untuk hari Jumat. Karena Rasulullah bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ahli hadis yang lain. Sabda Rasulullah, man yaghtasal yaumal jumu'ah thumma labisa ahsana thiyabih, dia mandi dan pakai pakaian yang baik, wa massa tiban, dan pakai wangi-wangian, ingkana indah, kalau dia memang ada minyak wanginya. Kalau nggak ada boleh gedor nggak tetangga, janganlah gedor tetangga. Kata Pak Fajar, Pak Faiz, ya, ada nggak minyak wangi mau Jumatan? Diambil. Minyak wangi nggak ada, cuma bekas botol minyak wangi ada. Saya itu kerja saya dulu. Saya kan orang miskin, orang kampung, orang Aceh ujung sana. Listrik juga baru tahun 2000 masuk, saya nggak ingat. Paling miskin orang kampung saya, termasuk saya. Jadi minyak wangi, minta botol kosong punya orang, itu kan bekas minyak wangi. Taruh air dikit aja 2 tetes. Goyang, itu air itu yang sudah ada minyak wangi. Saking miskinnya dulu. Sekarang alhamdulillah tidak kaya banget, tapi beda-beda tipis dengan orang miskin dan kaya. Gimana caranya? Nggak bisa jawab tuh. Itu nggak bisa jawab. Filsafat itu. Dulu miskin banget, sedih saya. Pernah jujur, saya makan bekas makanan anak orang yang dibuang di sampah. Pernah. Dan tidak menjadi aib. Namanya kita mahasiswa, duit gak ada. Dan pernah saya jalan kaki 10 km pulang pergi selama 3 tahun, gak ada duit, naik bis kota. Oh, itu biasa. Makanya saya tidak manja sekarang. Misalnya tadi malam kan anak saya ngantar teman saya mana-mana, takut nggak pulang sampai ke airport atau ada apa, kan nggak ada mobil, siap jalan kaki dari Legoso sini cuma 7 kilo, enggak lah, 4 kilo, siap apa? Siap jalan kaki sampai urusan belakangan. Maka izin kalau bisa ada telepon dari panitia ini 1 orang. Nanti Pak Faiz saya mau ngambil telepon, Pak Fajar, Bapak, saya mau ngambil telepon. Kalau bukan dengan tolong, udah ke masjid, tolong jemput di Gintung, pokoknya udah capek banget nih. Saya pernah jalan kaki
untuk hak Allah, untuk ngisi pagi Jumat? Pernah. Sampai pulang pergi selamat. Kenapa? Karena masih sampai rumah. Jawab serentak jelas. Semangat jelas. Sudah. Makanya pakaian yang hari Jumat yang bagus. Ini sabda Rasulullah, hadis riwayat Imam Tirmizi, ilbasu min thiyabikum al-bayaw. Yang bagus itu pakaian putih, Pak Faiz, kan hari Jumat. Bukan berarti yang tidak pakaian putih nggak boleh salat, enggak. Yang pakaian putih lebih diutamakan. Kenapa? Pandangan Allah dan Rasul, dengar baik-baik. Warna pakaian yang paling deman Allah dan Rasul warnanya putih. Warnanya putih. Itu paling deman agama melihatnya. Kalau kuning, hijau, hitam, orang begitu, enggak. Agama enggak menarik. Menarik agama kalau putih pakaian kita. Satu. Makanya saya tinggal di Sudan, Pak Faiz. Saya tinggal di Sudan 7 tahun. Pakaian orang Sudan enggak ada yang tidak putih, putih semua. Jadi kalau istrinya baru nyuci pakaian suaminya, dicuci ada 10 pakaian suami, enggak ada warna putih, semua warna. Coba saya lihat, ini bukan buka aib. Baju luarnya putih, baju vanilla, baju apa? Di dalam yang pakai yang apa? Kaos singlet itu putih. Kolornya celana dalamnya putih, kaos kaki putih semua. Orang Sudan. Kayaknya sahabat tuh saya masuk pertama Sudan tahun 1995 awal saya masuk Sudan. Saya terakhir 2002 di Sudan. 7 tahun saya lihat. Bang, Sudan itu nggak ada kain putih hitam, kain warna. Saya masuk ke toko jual kain. Begitu saya bilang, ada yang warna nggak? Ada. Nisai itu untuk perempuan semua warna-warni. Kalau kami laki-laki ini putih semua, nggak ada yang warna. Mulai saya lihat, kenapa hadis ini mereka amalkan? Pakailah pakaian dalam Islam yang putih-putih untuk laki-laki. Untuk perempuan warna-warni. Perempuan kan senang warna-warni. Kenapa? Pertama, fa'innaha min khairi thiyabikum. Pakaian yang paling baik dalam pandangan Islam itu warna putih. Wakafinu fiha mautakum. Dan orang yang meninggal dunia dikafan dengan warna putih. Nah, pertanyaan sekarang, kita tidak punya di rumah orang meninggal dunia. Cuma kebetulan dulu kita penjual kain. Kita ini penjual kain, bangkrut sudah atau sudah tua tidak lagi. Di rumah ada kain 1 bal kan? 1 bal kan? 1 gulungan. Untuk kain kafan cukuplah 20 orang. Punya sisa jualan dulu. Tapi warnanya kuning. Kayak baju Golkar. Atau hitam. Atau hijau kayak P3. Atau merah kayak PDI. Boleh nggak dikafan orang mati dengan warna-warni itu? Jawabannya boleh. Boleh. Tapi sebaiknya kalau ada yang putih. Kalau enggak, balut. Begitu kita balut warna merah, orang digalang, ini keluarga stres katanya. Bukan keluarga stres. Kalau memang enggak ada cuma yang merah, balut dengan pakaian merah. Walaupun utamanya putih. Tiba-tiba kita balut warna merah. Dikuburkanlah jenazahnya. Setelah dikuburkan, sudah sampai makanya sebetis. Ya, masih kelihatan kain-kain merah tadi. Datang orang, "Pak, ini ada kain putih. Banyak sekali sama saya. Kenapa Bapak nggak bilang tadi? Itu jenazah itu nggak apa-apa." Bagaimana? Diangkat lagi jenazahnya atau cukup begitu saja? Coba jawab yang nggak tahu.
Yang nggak tahu menjawabnya, yang tahu jangan. Diangkat jenazahnya, dikafan kembali dengan kain putih, dipindah kain merah, baru ditelanjangin lagi, tentunya di tempat yang aman, dibalut dengan kain putih, atau jenazah itu ditarik dibalut dengan kain putih bersama kain merah itu supaya putih di atas, atau dibiarkan saja karena sudah dikuburkan. Coba jawab. Hah? Yang B, yang kedua, apanya? Berarti ditarik jenazahnya. Bagaimana itu sudah dimakamkan, tinggal warna dikit kelihatan, sudah tanah semuanya. Kalau mau ditarik, pindah tanah lu gali lagi. Tapi walaupun belum dalam. Tuh, bagaimana? Yang bilang lanjut ini ahli jenazahnya. Lanjut. Tapi kalau masih belum dimakamkan ke bawah, ada kain putih, tinggal balut di atasnya. Tidak usah dibalik lagi ke rumah. Begitu balik ke sana, rupanya bersin jenazah. Rupanya tadinya tersendak nafasnya. Bersin. Terus bagaimana? Suami istrinya lari pontang-panting. Kenapa? Hantu katanya. Suamimu kok hantu? Ada cerita. Di Arab ada. Sudah dimandikan, semuanya sudah dikafankan. Lagi dibawa jenazah bersin. Begitu bersin dilempar. Bukan naruh, dilempar. Akhirnya orang itu gini-gini aja goyang-goyangnya. Belum sadar, tapi bersin. Goyang-goyang jenazah itu. Tahu nggak? Belum ada kamera. Kamera belum ada, apalagi video. Dari mulut ke mulut. Akhirnya nggak ada yang dekat, nggak ada yang mau dekat. Akhirnya sudah berapa menit, sayang datang orang yang biasa dengan jenazah. Dia nggak takut. Memang dia di pemakaman katakanlah tanah kusir ya, tanah kusir. Dia rumah dia penjaga kuburan itu di dalam kuburan di dalam pemakam, bukan dalam pemakaman. Di area makam tinggalnya, udah biasa itu. Tengah malam dia datang ke desa, jadi nggak takut lagi, datang aja dibuka ikatan, dilihat matanya belek, lihat, dibawa lari langsung ke rumah sakit, sehat, entah berapa tahun hidupnya, karena dia tadi orang kampung dulu kan yang sudah mati, lihatnya nggak ada jantung, udah nggak ada depan lagi. Ya dimandiin, rupanya dia pingsan ya. Kalau bahasa kita apa? Mati suri. Allah kembalikan nyawanya. Nah itu biasa. Jadi, kira-kira tadi apa? Sedang kita balut. Tadi baju merah jenazah kafan merah. Tapi karena udah ada kain putih, kita balut. Sedang kita balut, langsung dia bersin. Kira-kira ada yang balut itu di mana? Pada pontang-panting, cerit-berit larinya. Makanya maaf, pada saat itu terbayanglah ini bukan hantu manusia dan salah menebak dia sudah meninggal. Ya, kalau tidak pernah saya dengar dokter salah prediksi juga. Katanya udah dibawa rumah sakit, diputuskan udah meninggal dunia. Pas begitu dia mau dimasuk kamar mandi untuk dimandiin, bangun orang itu. Itu ada dokter juga manusia, kan nggak sampai juga. Sudah, masih ada waktu sedikit lagi, ya. Kemudian ini banyak ada 10 lebih itemnya. Kita tambah lagi yang keempat. Hari Jumat dianjurkan memotong kuku, dan hari Jumat diusahakan rambut kita disisir bagi yang ada rambut. Disisir.
dan kumisnya tuh. Nah, dengar. Wa yaqussu syaribahu yaumal jumu'ah. Kumis nggak boleh begini. Kalau kita makan nasi masuk, kalau kita ngunyah kadang-kadang ujung kumis itu tergigit. Ini nggak boleh. Orang panjang kumis itu, maaf, budaya kita Indonesia bangga. Kata ibu suami saya kumisnya kayak sebesar ini. Maaf, agama tidak. Agama sangat beda dengan budaya. Kumis agama tidak boleh panjang. Agama ya. Ini udah mulai ini. Berdua nih. Kamu nanti cukup punya saya katanya. Pak Fajar berdua. Kumis nggak boleh panjang. Makanya orang yang jago sisir kumis karena panjang seperti Gojek atau Grab itu. Masalah Adam. Mas Adam itu bukan agama nggak bangga, tapi perusahaan bangga perusahaan. Jawabannya enggak. Tolong, kumis itu bukan kebanggaan agama, tapi yang bangga agama adalah jenggot untuk laki-laki. Untuk perempuan jenggot enggak, kumis enggak. Ya, sudah. Kemudian yang kelima, ini saja dulu. Yang kelima, saya baca hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kalau dia pada hari Jumat mandinya keramas, apakah dia berjunub atau tidak? Ya. Kemudian dia pergi ke Jumat cepat-cepat dia pergi. Hari Jumat cepat. Pagi-pagi udah ke masjid untuk salat Jumat. Dia seperti orang menyembelih dan bersedekah daging seekor onta besar. Onta besar itu berapa harganya? Sudah. Kemudian kalau orang lain juga mandi seperti mandi junub, keramas, walaupun tidak berjunub dia mandi, kemudian pakai pakaian wangi-wangian kayak tadi, pergi ke Jumat, tapi agak terlambat sedikit dibanding yang pertama. Agak terlambat sedikit dibanding orang pertama. Itu seperti orang menyembelih sapi dan memberi dagingnya kepada fakir miskin. Orang yang ketiga sama melakukannya, mandi-mandi, wangi-wangi dan sebagainya, cuma dia agak terlambat dikit lagi, lebih terlambat dari orang kedua. Dia seperti orang menyembelih seekor kibas. Kibas apa? Kambing. Bukan kambing, kibas. Domba. Di kita ada agak domba di sini? Ada. Tapi yang waktu disembelih Idul Adha itu, saya lihat di pinggir-pinggir jalan nggak ada domba. Yang mana domba sih? Kalau di Arab pasti ada. Sering saya lihat. Memang tinggal di Arab. Kalau di sini nggak lihat domba. Biri-biri ada. Biri-biri kalau yang dimaksud di sini bukan domba. Domba itu kibas. Kibas itu yang disembelih oleh Nabi Ibrahim waktu diganti daripada sembelihnya Ismail. Itu domba itu adalah pertama, kupingnya ini adalah panjang, kemudian tanduknya itu adalah besar, gaya badannya itu seperti anak sapi. Itu domba yang dimaksudkan. Ada itu. Kemudian orang yang selanjutnya yang keempat, dia sama melakukan ritual tadi, cuma ke Jumat agak lebih terlambat daripada orang ketiga tadi. Dia seperti orang menyembelih seekor ayam dan bersedekah dengan ayam itu. Kemudian ada orang kelima, dia sama tapi lebih terlambat daripada orang keempat. Jawabannya seperti dia menyembelih telur. Enggak menyembelih sih, apa? Dibelek telur,
telur rebus, bukan telur yang belum direbus, kemudian dibagi kepada orang-orang sekitarnya. Faida kharajal imam, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apabila imam dan khatib sudah masuk masjid, orang itu masih di luar. Hadratil malaikah yastami'una dzikra. Catatan hadir Jumat untuk berpahala ditutup. Catatan memberi pahala orang hadir Jumat, sudah wangi-wangi, sudah mandi-mandi, kumisnya dipendekin, kemudian disisir rambutnya, baju baru, pakai Masya Allah, jika perlu pakai sepatu, kan begitu. Datang ke Jumat, pulang keluar Jumat, hilang sepatunya, kan begitu. Dia masuk datang ke masjid, tapi khatibnya sudah masuk, dia belum. Kata malaikat, tutup catatan amalan-amalan kebaikan dalam datang ke masjid. Keamalan datang, yang pahala banyak tadi, tutup. Terus malaikat begitu khatib masuk ke masjid, malaikat full di masjid ikut khatib sampai mendengar khutbah nanti. Makanya masjid itu walaupun sedikit orang, kalau khatib sudah masuk ke masjid untuk berkhutbah, malaikat sudah penuh masjid. Dan pintu catatan kebaikan datang dari rumah ke masjid tutup, nggak ada lagi, nggak ada catatan. Makanya datanglah cepat-cepat ke masjid. Yang benar nih, yang benar. Sebuah negara Islam ini yang benar. Kalau negara Islam, kita bukan kan? Kita bukan negara Islam kita. Yang saya tahu negara korupsi. Jadi kalau kita negara Islam, ada negara Islam, ada negara korupsi. Kita itu negara korupsi. Dan itu nggak usah kita pungkiri. Pusing polisi dalam menangani korupsi. Akhirnya polisi ikut menjamin. Pusing betul dunia ini, pusing. Jawabannya, kalau negara apa tadi saya ngomong? Kalau negara Islam, hari Ahad ngantor, hari Sabtu ngantor, hari Jumat libur, bukan hari Ahad. Terus, tapi kalau Sabtu Ahad kan 2 hari, Kamis. Malah di negara Arab Kemisnya libur total dengan Jumat. Ada sebagian negara Arab Kemisnya setengah hari, Zuhur sudah pulang. Itu. Tapi sekarang, itu dia. Itu kalahnya kita umat Islam. Sekarang banyak negara Arab yang sudah ikut hari Ahad. Akan pusing. Kenapa ikut? Bukan begitu, begini. Ini ngomong politik, ngomong Nggak jadi. Oke. Nanti kita bahas yang ini di sana di pojok. Ada pojok nggak ini? Ada. Enggak, saya nggak yakin. Padahal ada pojok nggak hari ini? Yang jawab juga nggak tahu kali. Kalau ada di pojok aja nanti. Ya. Nggak usah saya di sini. Karena kenapa? Ini direkam, bahaya. Ya sudah. Makanya rekamannya pindah ke pojok nanti. Terima kasih. Ada pertanyaan, insya Allah dengar. Ke depan, anak-anak kami yang sering mengganggu saya dengan WA-nya, tolong catat ke depan yang ke-6. Oh ya, tadi cepat-cepat ke masjid sudah. Yang kelima, cepat-cepat ke masjid. Yang ke-6, masalah masuk masjid ada salat sunat enggak? Sunat apa kita lakukan? Ada qabliyah, macam-macam nanti. Itu ada qabliyah, cuma ribut aja kita. Kita lebih banyak ribut daripada salat. Itu Indonesia. Lebih banyak ribut daripada salat. Begitu ada orang salat ribut, itu salat apa tuh? Qabliyah dari mana? Tapi orang korupsi dibiarkan saja, malah dilindungi. Sesekali orang korupsi diajak makan mie Aceh. Itulah orangnya. Orang Indonesia nggak usah dilawan. Kacau dunia ini. Nanti kita di pojok.
Jawab serentak, jelas. Semangat, jelas. Pertanyaan juga ditutup hari ini di pojok aja nanti. Nah, ada pertanyaan coba lihat nak di ya. Hah? Nggak ada. Alhamdulillah cepat memojok. Terima kasih kepada anak-anak kami. Terima kasih yang telah WA diingatkan. Kalau nggak diingatkan lupa juga. Tahu dia nanti diingatkan juga lah. Saya sering lupa, Pak Faiz ya. Sering lupa betul. Ada yang pernah jadwal di sini pagi-pagi saya ke sana. Sampai sana katanya ada acara apa? Hah? Berarti saya salah alamat. Biasa. Saya ke Parung. Rupanya di Bintaro. Sampai di Parung katanya, tumben Nabi ke sini. Ada acara apa? Yang nanya ketua masjid sudah azan subuh pula. Nggak bisa ke Bintaro. Saya WA ke Bintaro. Ketawa ke Bintaro katanya. Nggak apa-apa. Ganti besok katanya. Itu namanya lupa. Makanya tolong nanti. Ya. Tapi untuk bulan November kayaknya saya nggak ada di Indo. Saya nggak ada di negara. 1 bulan nggak mau saya protes itu raja-raja Arab. Ya, jawab jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pesan terakhir, bukan terakhir mau mati, pesan terakhir hari sekarang, ayo bapak dan ibu merapat ke masjid dengan ini. Umur kita nggak lama, dengar. Sudah dengar belum tentu sempat kita lakukan, udah meninggal kita. Mudah-mudahan sehat semuanya. Meninggal tanpa amalan kan malu. Sedangkan kita dikasih fasilitas baik oleh Allah, lebih baik daripada orang yang tidak baik. Kita berfasilitas sih, tapi kenapa kita meninggal dunia? Masa masuk neraka? Jangan. Usahakan kita diridha oleh Allah, senang Allah kepada kita. Ayo merapat dengan agama Allah, merapat dengan kajian untuk kita pertahankan setur muka dengan Allah dari akhirat. Mudah-mudahan kita bernasib baik, tidak di tempat yang lain, hanya di surga Jannatul Naim. Jawab semuanya jelas? Ya. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.